Selamat malam. Para penonton, hadirin dan hadirat yang saya hormati. Selamat datang di panggung hiburan untuk acara tasyakuran Pak Somad. Mohon maaf, MC-nya Sariawan. Kalau orang Jawa bilang MC-nya Sariawan tur gerok. Karena 3 tahun MC tanpa berhenti. Oh iya, ini di panggung hiburan tasyakuran Pak Somad akan saya tampilkan artis, baik artis lokal maupun internasional. Lah ya, lokal dan interlokal. Internasional. Itu yang dari mancanegara itu kan internasional. Oh, sudah ganti ya. Baiklah, akan saya ambilkan. MC-nya saya apa kamu? Marah. Inilah dia, Bongkoma Ramari Mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar penggemar dangdut Nusantara? Alhamdulillahirabbil alamin ya. Iya, musik dangdut merupakan karya cipta budaya anak bangsa juga. Mari kita semua melestarikan seluruh elemen kebudayaan kita. Jangan sampai kebudayaan kita musnah, apalagi diklaim oleh mancanegara, oke? Siapa lagi kalau bukan kita yang melestarikan kebudayaan kita, sebab kebudayaan merupakan benteng jati diri bangsa, oke? Baiklah, lah. Lagu saya ya. Yang berjudul dul. Wah, ikonnya panjang sekali. Kal. Baiklah, lagu saya yang berjudul Aduhai.
kejadian tadi. Baru saja kita nikmati Bung Koma Ramari Mari. Baiklah, untuk selanjutnya akan saya panggilin. Ih, penonton. Gue minta perhatian lu pade. Kenalin nami gue. Nami gue ki apa? Nami gue Joni. Gue Joni, gue yang pegang Tanah Abang. Kenalin namanya Joni. Ini yang pegang Tanah Abang. Tuh orang yang pegang tanah ijo. Mas, siapa ini? Lu masih di sini juga? Wong saya yang punya acara ya di sini. Kamu ngapain? Gue ngomong, kagak tahu loh. Pergi kemana? Terserah, nerake kayak tuh kemana? Udah pergi sana. Mas ini yang gak ngerti ini acara saya. Kue minta. Nih, kalau kagak terima, lawan nih Joni. Joni dari Tanah Abang. Bentar lagi jadi item. Warga desa semuanya. Gue mau bilang ame lo. Lo udah ditipu ame lurah yang menang barusan. Dia waktu kampanye dia banyak melakukan pelanggaran, melakukan penyimpangan. Dia banyak menggunakan money politik. Dia melakukan black campaign kepada kandidat yang lain. Juga dia melakukan konspirasi dengan panitia. Ini benar-benar udah kagak bener. Maka dari itu saudari-saudari semuanya kita harus protes. Kita minta pemilu kepala desa diulangin. Jangan sampai kita dipimpin oleh pemimpin yang suka berbohong. Belum jadi pemimpin aja udah berani melakukan pelanggaran penyimpangan. Entar kalau udah jadi pejabat pasti dia banyak ngebohongin rakyat. Banyak nipu rakyat. Maka dari itu kita para warga desa harus mau bersatu. Kita protes hasil pemilu, kita minta pemilu ulang. Kita harus batalkan itu Somad menjadi lurah. Sebab dia menjadi lurah secara kagak sah. Setuju saudara-saudara? Maka panggung hiburan ini juga harus dibubarin. Panggung ini harus kita bubarin. Ini panggungnya lurah yang tidak sah. John, mbok kamu jangan cerewet toh John. Kamu pergi biar dangdutnya main lagi. Kamu mengganggu kesukaanku baru dangdutan enak-enak malah cerewet. Gue ngebilangin para warga desa, gue omongin tentang kebenaran, gue omongin tentang keadilan agar diperjuangkan. Tahu gak lo? Belgedes. Kamu ngomongin kebenaran, ngomongin keadilan, bagiku kebenaran itu hanya satu, dangdut. Maka dari itu kamu harus turun dari panggung biar dangdutnya main lagi nanggung nih. Lu pasti mabuk ya? Lu pasti mabuk. Nggak ada kamusnya kampret tok mabuk nggak ada. Pada keceng-ceng po. Aku masih fokus. Masih kontrol. Nggak mungkin kampret tok mabuk. Maka kamu turun biar dangdut main lagi. Lu kagak tahu. Ini gue perjuangin masyarakat. Aku nggak mau tahu, bagiku perjuanganku hanya satu, dangdut. Turun kamu. Kamu ngomongin apa?
Berarti kamu mau berani sama Joni? Hah? Padahal Joni ini ngebelain orang banyak, tahu kagak? Aku nggak mau tahu. Bagiku yang aku belain cuma satu. Dangdut. Ini anak bandel amat. Lu mau pergi kagak? Kalau kagak mau pergi, lu bakal tahu rasa lo. Hah? Berani sama Joni, aku bilang kalau kamu kagak mau pergi, awas kamu. Aku nggak mau pergi. Aku mau pergi kalau ada satu. Dangdut. Ini anak bener-bener tak tahu diuntung nih, lihat nih, rasain dangdut. Mari kita bernyanyi satu nada, mari kita berkata satu suara. Sedari TK saya sampai SMA bahkan hingga sarjana kita cuma diajari bernyanyi satu nada, satu kata, satu suara. Sebab kalau berbeda dimarahi Pak Tentara, dimarahi Pak PNK, dimarahi tetangga-tetangga. Mari kita bernyanyi satu nada, mari kita berkata satu suara. Sedari Sriwijaya Gajah Mada Soekarno-Hatta Soeharto-Hatta hingga hap Gus Durawat kita cuma diajari bernyanyi satu nada, satu kata, satu suara, satu Eka Prasetya Pancakarsa, satu aku sayang ibu. Cidu banyu sumur, cidu nganggo siwur biur terus dikebyur. Dhuwur penak ngisor ditekak, dhuwur penak ngisor ditekak. Wis misuwur Indonesia adil makmur. Saiki padha ngawur wetan ngulang padha tawur biur jerajur mumur. Anak-anak padha rusak, anak-anak padha rusak. Aja utur mesuk kapan padha aku. Kali dadi sedulur runtang-runtung kaya sempur biur adil makmur. Aja juta Urip bareng sing kepenak, urip bareng sing Pak Lurah, Ada apa? apa-apa ada. Saya mau ngomong sama Pak Lurah. Silakan. Sebagai warga, saya mau protes pada Pak Lurah. Silakan. Sebagai warga punya hak bicara kepada lurah. Lurah akan menampung bicara warga. Maka dari itu silakan sebagai warga ngomong kepada lurah. Dan lurah akan menampung laporan dari warga.
Maka jangan ragu-ragu sebagai warga bicara kepada lurah. Dan lurah pun tidak akan ragu menampung bicara warga. Jo, ada apa, Lik? Bunuh lurah begini hukumnya berapa bulan? Ini ada persoalan penting yang harus saya bicarakan pada Pak Lurah. Oh, bagus. Persoalan yang penting mari kita bicarakan. Sebab yang kita bicarakan pastilah persoalan yang penting. Sebab kalau tidak penting, buat apa untuk kita bicarakan? Maka dari itu mari kita bicarakan sebab ini merupakan persoalan yang penting. Maka karena penting mari kita bicarakan. Bawa tali, Jo. Buat apa? Aku mau bunuh diri. Pak Lurah, Ya, saya ini serius. saya 2 rius. Oke, kono ya. Saya ini heran. Di desa Bangun Jiwo terjadi tawur massa. Yang mana warga pada tawuran, jika salah-salah nyawa mereka melayang sia-sia. Harusnya para tokoh masyarakat, para pejabat ini bisa menghentikan tawur massa. Ini kok malah diem pada enak-enakan seolah-olah malah tontonan yang menarik. Ini bagaimana tanggung jawabnya di mana? Pak Kedut? Ada apa, Lek? Sampean anggota polisi. Betul kayak kia masa supir becak. Sampean anggota polisi kenapa ada tawuran kok tidak segera menghentikan malah menonton enak-enakan kayak begitu? Mestinya sampean ambil tindakan menghentikan tawur massa itu. Njur carane kepriwe, Lek? Kok malah takon carane kepriwe? Nek sampean tanya begitu copot seragamnya biar saya yang pakai seragam. Loh, nanti dulu, Lek. Menghentikan kekerasan itu tidak bisa dengan cara pidato, tidak bisa dengan cara memohon-mohon. Orang menghentikan kekerasan kue juga harus dengan cara tegas. Cara tegas itu juga biasanya wujudnya keras. Sementara polisi kalau melakukan tindakan tegas, melakukan tindakan keras, polisi dihadang dengan pasal HAM. Nang kene ki, Lek. Di negara kene ki, Lek, polisi pun posisinya serba salah. Judek, Lek. Melas tenan ki, Mas. Lah nek polisi neng lokro, polisinya itu sudah kemudian apa namanya pesimis, terus warga masyarakatnya gimana? Mas Parjo, Ada apa, Dik? Sampean anggota TNI, betul. Saya bukan anggota Hansip. sampean anggota TNI mengapa tidak berani ambil tindakan terjadi tawur massa? Duh, jadi dulu. TNI itu wilayahnya ranahnya ada di pertahanan keamanan. Kalau yang berhubungan dengan ketertiban masyarakat itu tanggung jawabnya kepolisian. Tentara akan bergerak kalau diminta bantuan dari kepolisian. Maka dari itu saya nggak bisa bergerak. Nih. Kok nggak bisa sebabnya? Ya itu tadi. Sebab saya di wilayah pertahanan keamanan. Sebab kalau jadi tentara bertindak sini itu asik. Kalau tentara bertindak sendiri itu namanya menyalahi prosedur. Maka dari itu perlu saya jadi asik.
Mengapa tentara tidak berani bergerak menghentikan tawur massa? Sebab itu... Duh. Malah teles kabeh. Basah semua, banjir ini. Wes. Pak Lurah, sampean sebagai lurah baru. Justru sekarang tunjukkan prestasi sampean, tunjukkan kompetensi sampean, tunjukkan potensi sampean untuk menghentikan tawur massa yang mana kalau tidak hati-hati ini nanti bisa banyak nyawa melayang sia-sia. Nah itu, saya akan pelajari persoalannya lebih dulu. Setelah saya pelajari, saya akan koordinasi. Setelah koordinasi, baru saya kemudian ngambil tindakan. Rakyatnya selak modar. Ya inilah kaderisasi pemimpin di negara ini pun bermasalah. Maksudnya sebelum orang mencalonkan diri jadi pemimpin, dia sudah menguasai persoalan terlebih dahulu. Dia harus memahami persoalan terlebih dahulu. Kemudian ketika menjabat tidak belajar persoalan, tapi menyelesaikan persoalan. Bukan kok menjabat baru mempelajari persoalan. Rakyatnya selak mudar kok lagi sinau. Pak Mutin. Astagfirullahaladzim. Masya Allah. Aku udah sembunyi kok ya juga masih diteriaki. Kamu juga gitu Mbak Mutin. Saya tahu itu yang tawur itu siapa. Seharusnya yang namanya agama itu menjadi sinar pencerahan di atas dunia. Agama menjadi cahaya di muka bumi. Kalau sekarang agama diseret-seret ke politik, lantas siapa yang memberi cahaya bagi kehidupan? Makasih Mbah, sadarlah Mbah. Jangan dicampur aduk, inilah yang perlu kita sadari Mbah. Maksudnya apa kayak begitu itu? Lantas siapa yang harus menjernihkan hati kita? Lantas siapa yang memberi cahaya bagi kehidupan kita? Siapa yang akan memutihkan politik itu? Yang kebanyakan politik menjadi kotor itu? Lawang yang bodoh kamu oleh. Yang goblok itu kamu. Ini bisanya cuma goblok-goblokin orang. Loh lah yang buktinya kamu goblok betulan kok. Loh kamu minta pada orang-orang ini suruh menyelamatkan rakyat. Lah wong ini orang-orang yang cari selamat kok suruh menyelamatkan rakyat. Maka dari itu Lek, saya mengajak yuk kita ajak seluruh elemen bangsa ini supaya sadar melakukan mawas diri, koreksi diri. Kekurangannya ada di mana, kelemahannya ada di mana, kelebihannya ada di mana. Kemudian kita melakukan perubahan besar dan mendasar. Wih, perubahan apa itu? Loh, revolusi. Edan kamu? Mau pengen gegeran? Nanti dulu. Revolusi itu bukan revolusi amu-amuan. Belum tentu revolusi itu yang obong-obongan. Bukan. Lah terus revolusi apa? Bung Karno pernah bilang, revolusi belum selesai. Artinya bangsa ini perlu merevolusi diri. Dari bangsa terjajah menjadi bangsa berdaulat. Menjadi bangsa rendah, menjadi bangsa bermartabat. Dari menjadi bangsa miskin menjadi bangsa sejahtera. Itu. Sebab begini Lek, saya kasih tahu. Apa? Penelitian dunia menyebutkan 50 tahun yang akan datang. Perut masyarakat dunia sangat tergantung kepada sumber daya alam Indonesia. Pertanyaannya, sebelum kita mengenyangkan masyarakat dunia, mampukah kita mengenyangkan perut masyarakat kita sendiri? Kalau tidak, kita akan selalu menjadi jongos di rumah sendiri, tidak pernah akan menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Maka yang penting sekali lagi, kita harus melakukan mawas diri, menakar keberanian untuk perubahan.
siapapun, presidennya, menterinya, tentaranya, polisinya, senimannya, mahasiswanya, sampai sopir angkotnya pun semua harus mawas diri untuk menakar berani berubah dari bangsa kecil, bangsa hina menjadi bangsa besar, bangsa berdaulat, bangsa bermartabat, bangsa yang mampu menyinari dunia. Oh gitu ya. Kalau tidak segera mawas diri, kita tidak segera melakukan perubahan bagi bangsa ini, tidak mustahil, Lek. Kalau tak lama lagi bangsa ini bisa bubar, negara ini bisa bubar, Lek.